Realisasi APBN 2025 setelah mengalami defisit 3 bulan Januari hingga Maret, berturut-turut hingga Maret, pada bulan April mengalami turnaround atau perubahan. Bulan April APBN mengalami surplus sebesar 4,3 triliun rupiah. Keseimbangan primer surplus atau positif 173,9 triliun rupiah dan posisi kas negara surplus 283,6 triliun dari silpa. Total kas negara di atas 600 triliun. Realisasi penerimaan terus menunjukkan tren penguatan. Pendapatan negara mencapai 810,5 triliun rupiah atau 27% dari target. Penerimaan terus menunjukkan penguatan, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi terus menunjukkan adanya tren penguatan meskipun dihadapkan pada berbagai guncangan. Belanja negara terrealisir sebesar 806,2 triliun atau 22,3% dari target APBN. Hal ini menunjukkan di tengah masa transisi, APBN 2025 tetap mampu berfungsi optimal di dalam menunjang pelaksanaan program prioritas pemerintah yang dirasakan oleh rakyat. APBN tetap akan dijaga menjadi instrumen shock absorber, menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat dan menopang daya beli masyarakat, serta mendorong dunia usaha. Ibu pimpinan dan para anggota yang kami muliakan, dengan gejolak yang sangat tinggi dan dinamis, serta tantangan struktural yang masih kita hadapi di dalam negeri, namun dengan fokus untuk terus menciptakan kemajuan yang konsisten, maka kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi di dalam rangka menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Kebijakan fiskal 2026 digunakan secara efektif dan selektif, meredam berbagai gejolak dan guncangan, namun terus dapat mendukung dan responsif terhadap prioritas agenda pembangunan jangka menengah panjang. Strategi fiskal difokuskan pada penguatan daya tahan ekonomi dan sekaligus menjaga keberlanjutan APBN. Langkah-langkah yang akan dilakukan dan sedang terus dilakukan adalah stabilisasi ekonomi, terus ditingkatkan, baik melalui diplomasi perdagangan, peningkatan investasi melalui negosiasi, deregulasi, dan perluasan pasar ekspor, termasuk sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan domestik untuk memperkuat pertumbuhan dan menjaga stabilitas. Kedua, melindungi dunia usaha dan daya beli masyarakat melalui pemberian insentif fiskal untuk berbagai program perlindungan dan juga memperkuat perlindungan sosial. Ketiga, menjaga APBN agar tetap terus sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Dengan terus meningkatkan penerimaan negara baik dari pajak, bea cukai, dan PNBP. Menjaga defisit dan utang secara hati-hati dan prudent, meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja negara, serta terus menjaga fiscal buffer dan fleksibilitas APBN. Di samping itu, peningkatan pengelolaan aset dan kekayaan negara termasuk BUMN dan Danatara terus dilakukan. Indonesia terus memelihara posisi non-blok dalam suasana persaingan global yang cenderung mencari blok. Melalui diplomasi proaktif dan negosiasi secara strategis dengan Amerika Serikat dan negara-negara penting lainnya akan membuahkan situasi yang menjaga kepentingan Indonesia.